Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku kelas 9 SMP Budi Utomo Surakarta yang saya sayangi, yang saya cintai semuanya, yang saya rindukan kedatanganmu di sekolah nanti. Oke, pada pagi hari ini, di hari Rabu, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Dan sebelumnya, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kewarasan, kesempatan untuk bisa bergabung, untuk bisa belajar kembali pada hari ini. Itu semua merupakan berkah dari Allah, merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, harus kita bersyukur karena itu merupakan suatu nikmat yang sangat pol kita diberi kesehatan. Padahal di mana-mana tempat banyak sekali orang sakit, ya. Apalagi di rumah sakit itu semuanya penuh dengan orang sakit. Karena memang namanya rumah sakit. Kalau sehat ya nggak mungkin ada di rumah sakit. Nah, pada pertemuan hari ini, sebelumnya saya ingatkan ya semuanya, anak-anak semuanya, dari mulai kelas 9A sampai kelas 9D, dimohon amal solihnya, selalu tertib, selalu disiplin mengikuti pembelajaran di setiap minggunya, karena itu nanti akan ada presensi yang setiap minggu itu kalian harus mengisi dan mengerjakan tugas yang ada di dalam video. Maka dari itu kalian harus selalu setiap hari, kalau dalam matematika pada hari Rabu, setiap hari Rabu silahkan bisa melihat YouTube anak-anak, YouTube SMP Budi Utomo Surakarta channel atau SMP Buduska channel. Di situ nanti akan terupdate video-video terbaru mengenai pembelajaran mulai dari mapel pendidikan agama sampai prakarya. Maka dari itu untuk hari Rabu khususnya kalian pastinya menunggu-nunggu materi pembelajaran mengenai matematika ya. Jadi ini nanti akan sangat berguna untuk kalian ketika nanti sudah berkecimpung di dunia usaha atau di dunia industri ya. Maka dari itu silahkan selalu mengikuti pembelajaran. Selain untuk manfaat untuk kedepannya, kalian nanti juga harus mengikuti pembelajaran untuk menjadi administrasi sebagai tanda masuk kalian ya. Maka dari itu mohon maaf apabila nanti kalian tidak bisa mengikuti UTS maupun PAS karena memang masih ada tanggungan, masih ada utang, yaitu harus mendengarkan video, harus bisa mempelajari video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube ya, di YouTube sekolah. Nah, seperti itu. Dan saya lihat kemarin untuk presensi pembelajaran mulai dari kelas 9A sampai kelas 9D itu masih belum maksimal ya. Apalagi kelas 9B itu dari 26 anak atau 27 anak itu hanya yang masuk hanya 11 anak saja. Nah, ini sangat riskan sekali dan mohon amal solihnya bisa diperbaiki. Jadi nanti akan ada share dari guru BK maupun guru wali kelas mengenai anak-anak yang belum mengikuti pembelajaran ataupun mengumpulkan tugas. Nah, ini nanti akibatnya apabila kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka nanti tidak bisa mengikuti UTS ataupun PAS nanti. Dan akhirnya kalian tidak bisa mendapatkan nilai. Akibatnya apa? Nanti kalian tidak bisa naik kelas atau kalau kalian saat ini ya tidak bisa lulus seperti itu. Maka dari itu kelas 9 semuanya harus bisa dijadikan attention, bisa menjadi warning. Nanti kalian akan keberatan sendiri karena harus bisa mengerjakan semua video dalam satu waktu apabila nanti kalian harus mengerjakannya. Yang belum dicicil mulai sekarang silahkan dicicil dan tugasnya bisa dikumpulkan dan itu sebagai tanda presensi insya Allah nanti kalian akan dicatat sebagai anak atau murid yang masuk ke sekolah ketika sudah mencatatkan presensi di Google Form. Seperti itu. Ya anak-anak, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar mengenai materi kesebangunan, kemudian ada kongruen, kemudian nanti ada kesebangunan dalam segitiga. Ya. Kita sudah pelajari itu semua. Oke, kelas balik dulu sebentar mengenai kesebangunan. Kesebangunan itu merupakan sebuah sifat dari suatu geometri ya
Jadi ini ilmu cabangnya adalah geometri, cabang ilmu dari geometri. Nah, dari kesebangunan itu nanti kita akan mendapatkan beberapa syarat mengenai kesebangunan. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak itu sama besar. Lalu syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak itu sebanding. Itu adalah dua syarat mengenai kesebangunan. Lalu ada kongruen. Kalau kongruen nanti ada tambahan satu syarat lagi. Yang pertama tadi sama seperti tadi ya, sudut yang bersesuaian itu sebanding. Untuk sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu untuk sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Lalu yang ketiga itu adalah mempunyai ukuran yang sama. Atau bisa kita bilang bahwa untuk kongruen itu berarti dua bangun yang sama persis, seperti itu. Untuk kesebangunan yang sebangun tadi tidak, meskipun bersama besar sudutnya dan sisinya sama panjang, maksudnya sisinya sebanding, tapi besar atau panjang sisinya tidak sama, maka tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan kongruen. Jadi kaitan antara kongruen dan sebangun itu yang pertama, ketika sudah sebangun belum tentu kongruen, ya. Kalau sudah sebangun, ada dua bangun yang sebangun, dia itu belum pasti kongruen. Namun apabila suatu bangun itu atau pasangan bangun itu kongruen, pasti dia sebangun. Karena memiliki tiga syarat. Kalau yang sebangun tadi kan hanya memiliki dua syarat, otomatis tidak bisa memenuhi syarat untuk kongruen. Namun ketika sudah memenuhi syarat kongruen, otomatis dia masuk atau memenuhi syarat untuk sebangun. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di kesebangunan dalam segitiga. Ada beberapa syarat juga. Yang pertama adalah sisi, dan sisi. Apabila memenuhi tiga syarat itu, memenuhi panjang sisinya sama, yang seletak atau yang bersesuaian, itu dia pasti sebangun. Kemudian ada sisusi atau sisi sudut sisi. Dia memiliki panjang sisi yang sama, kemudian ada sudut yang sama besar. Itu bisa dikatakan sebangun ketika memenuhi syarat tersebut. Lalu ada sisi atau sisi dan sisi. Ketika dua segitiga itu panjang sisinya itu yang bersesuaian itu sebanding, maka dia dikatakan sebangun. Seperti itu. Itu untuk syarat kesebangunan yang di dalam segitiga. Nah, dalam prakteknya nanti kalian harus bisa menyelesaikan pembelajaran. Untuk kesebangunan ini konteksnya adalah bisa menemukan mana bangun yang sebangun, mana bangun yang kongruen. Nah, itu kalian harus bisa menemukan, bisa membuktikan. Nah, insya Allah kemarin dalam tugas yang sudah saya berikan, itu kalian sudah bisa mengerjakan. Apabila nanti kalian belum bisa mengerjakan, nanti bisa diklik aja di YouTube dan channel atau Danang Aji, itu di situ sudah akan dijelaskan mengenai cara singkat atau cara mudah untuk menyelesaikan kesebangunan. Nah, silakan bisa diklik subscribe dan like di situ untuk mendukung channel tersebut untuk lebih bisa berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin nanti kalian bisa share ke teman-teman SMP, anak adik-adik tingkatmu, atau mungkin nanti di SMA. Insya Allah nanti juga akan kita support untuk materi SMA. Jadi tidak hanya materi SMP saja, tetapi juga ada materi SMA. Nah, selanjutnya kita nanti dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ini. Nah, ya, ini ya, kesebangunan dan kongruen. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan permasalahan nyata konsep kesebangunan dan kongruen. Nanti seperti apa? Jadi kesebangunan kui dienggo apa to?
Ini nanti kita akan belajar mengenai ini. Jadi dalam kehidupan nyata nanti kita akan bersinggungan dengan konsep kesebangunan dan kongruen. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sebuah contoh permasalahan yang di situ kita bisa baca ya. Pada gambar di samping, tongkat dan pohon berturut-turut mempunyai panjang bayangan 2 meter dan 6 meter. Maksudnya bayangannya. Untuk bayangan tongkat di situ 2 meter ya. Untuk bayangan pohon di situ ada 6 meter. Nah, jika tinggi tongkat itu adalah 1,6 meter, hitunglah tinggi pohonnya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk tinggi tongkat itu 1,6 meter ya. Lalu kemudian tinggi pohonnya berapa? Lalu ini kita cari dengan menggunakan konsep kesebangunan. Nah, tidak hanya melulu mengenai tongkat dan pohon. Bisa saja nanti kalian bisa mengukur gunung yang ada di dekat kalian. Atau mungkin bisa memperkirakan tinggi rumah yang ada di samping kalian. Atau mungkin mengukur suatu benda yang tinggi, cagak ping, atau mungkin cagak listrik, atau yang mana. Nah, itu bisa kalian hitung dengan cara menggunakan konsep kesebangunan. Nah, ini akan bermanfaat sekali ketika kalian nanti akan belajar di dalam ilmu teknik sipil, ya, teknik sipil atau teknik bangunan, gambar menggambar, nanti ada di situ seperti itu. Nah, di sini kita bisa menjawabnya bahwa panjang bayangan tongkat itu 2 meter, panjang bayangan pohon itu 6 meter. Lalu tinggi tongkatnya ada 1,6. Nah, berapakah tinggi pohon? Kita misalkan dengan T, gitu ya. T meter. Kita misalkan saja. Nah, kemudian seperti yang sudah ada, seperti yang kemarin-kemarin, bahwa untuk menyelesaikan suatu kesebangunan kita harus memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau perbandingannya sama. Nah, ini kalau seperti ini ya. Di sini kan yang diketahui adalah sisinya ya, sisinya. Maka dari itu nanti kita harus bisa menyelesaikan pembelajaran permasalahan ini dengan menggunakan sisi, dengan menggunakan perbandingan sisi yang ada atau perbandingan sisi yang sudah diketahui atau yang sudah diperoleh di situ. Nah, di sini cara singkatnya, cara cepatnya, cara bodohnya. Jadi cara cepatnya saya langsung aja. Cara cepat untuk menyelesaikan seperti ini itu menggunakan perbandingan. Ya. Perbandingannya bagaimana? Maka ketika nanti dibandingkan, maka harus sama atau jenisnya sama atau sejenis. Maka di sini bisa kita lihat ya, di sini untuk tinggi tongkat itu 1,6. Berarti tinggi sebenarnya kan? Nah, tinggi sebenarnya tongkat itu nanti dibandingkan dengan tinggi sebenarnya untuk pohon. Nah, di sini bisa kita tulis 1,6 per T. Karena tinggi sebenarnya untuk tongkat itu 1,6 gitu ya. Lalu tinggi pohonnya T, belum tahu berapa. Lalu disamadengankan dengan tinggi bayangan atau panjang bayangan dari tongkat. Panjang bayangan dari tongkat dibandingkan dengan panjang bayangan dari pohon. Nah, maka diperoleh 1,6 per T sama dengan 2/6. Nah, bagaimana selanjutnya, Pak? Nah, bisa kita lihat di situ. Setelah seperti itu, ini namanya multiple cross ya, atau perkalian silang. Jadi yang bawah atau penyebut dikalikan dengan pembilang. Lalu pembilang dikalikan dengan penyebut. Jadi dilawan. Lawannya dikalikan. Nah, di sini diperoleh 2 kali T sama dengan 1,6 kali 6. Maka diperoleh 2 kali T itu 2T sama dengan 1,6 kali 6 itu 9,6. Maka diperoleh T sama dengan 9,6 dibagi 2. Ya. Maka diperoleh T sama dengan 4,8. Nah, tadi
T itu siapa? T tadi adalah perumpamaan atau permisalan dari tinggi pohon yang sebenarnya. Ya enggak? Maka dari itu setelah kita hitung, maka ketemulah T. T-nya 4,8. Maka bisa kita simpulkan bahwa jadi tinggi pohon sama dengan 4,8 meter. Nah, mudah kan? Nih. Jadi perlu kalian pahami, harus diresapi. Apabila kalian masih belum bisa mencerna, bisa kalian ulang lagi di previous. Nanti sudah ada di YouTube ada ya seperti itu setelah Premiere nanti. Jadi ketika masih Premiere nggak bisa diulang. Jadi nanti setelah selesai Premiere baru bisa kalian ulang lagi untuk ditonton kembali videonya. Seperti itu. Ini sering kali muncul di soal-soal ujian. Jadi ini sering kali muncul dan sudah beberapa tahun muncul di soal UN. Ya, soal UN sering muncul seperti ini. Meskipun nanti kalian tidak mengerjakan, tidak ada ujian nasional, tapi nanti kalian masih ada ujian sekolah. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik materi pembelajarannya, dan itu sebagai syarat kelulusan. Ya, selain nanti kalian harus bisa menyelesaikan PTS maupun PAS setiap semesternya, nanti kalian harus juga mengerjakan soal ujian sekolah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan kelas 9 SMP. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Permasalahan yang kedua. Nah, ini juga sama. Soal seperti ini seringkali muncul di soal UN. Maka harus kalian pahami, resapi betul-betul. Di sini ada sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 60 cm x 45 cm. Di sebelah kiri dan kanan foto terdapat lebar 4 cm. Ya, masih sisa maksudnya. Kemudian, sedangkan sisa karton di sebelah atas dan bawah foto memiliki lebar yang sama, yaitu H meter. Jika foto dan karton sebangun, nah kalau sudah sebangun berarti memenuhi syarat-syarat sebangun, ya. Entah itu sudutnya itu sama besar maupun sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau sama perbandingannya. Berapakah lebar karton di sebelah atas dan bawah foto yang tidak tertutup oleh foto berapa? Ini kita hitung nanti. Bagaimana caranya, Pak? Nanti kita menggunakan cara perbandingan yang tadi sama. Jadi itu sangat membantu sekali kalau kalian bisa perbandingan, memahami atau menguasai konsep perbandingan, maka nanti kalian akan terbantu sekali, ya, akan terbantu sekali dengan konsep perbandingan tersebut. Tidak hanya kesebangunan saja, nanti ada banyak sekali materi yang mengenai perbandingan yang bisa diselesaikan dengan konsep perbandingan tadi. Nah, di sini kita bisa menjawabnya bahwa tadi tinggi karton itu 45 cm, lebar kartonnya 60 cm, atau bisa kita lihat atau bisa kita sebut sebagai panjang dan lebar, seperti itu. Nah, tadi lebar foto, atau panjang foto ini belum diketahui, ya enggak? Belum diketahui. Yang diketahui hanya sisanya. Sebelah kiri dan sebelah kanan sisa 4 cm masing-masing. Berarti masih berapa? Berarti di situ kalau kita jumlahkan sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlahnya 8 cm. Ya enggak? Padahal lebar karton, ya, lebar karton sampai pinggir karton yang ini, kanan dan kiri, lebar kartonnya itu 60 cm. Ayo, masih bisa menangkap enggak? Kira-kira berapakah panjang foto? Atau yang foto yang sebelah kanan sampai kiri? Nah, ini perlu logika, harus bisa berimajinasi. Kira-kira berapa? Karena sudah jelas di situ bahwa sisa karton 4 cm sebelah kiri, yang sebelah kanan juga 4 cm, otomatis panjang karton yang kanan sampai kiri itu dikurangi 4 dan 4. Nah, seperti ini. Maka diperoleh lebar foto itu 52 cm. Nah, karena sudah ditemukan lebar foto 52, lebar karton 60, dan tinggi karton 45, maka tinggal kita mencari tinggi fotonya berapa. Seperti itu. Maka setelah itu kita bisa menggunakan perbandingan tadi,
tinggi foto per tinggi karton sama dengan lebar foto per lebar karton. Nah, ini ya kalau kita tuliskan ya seperti itu. Tinggi foto per tinggi karton sama dengan lebar foto per lebar karton. Maka diperoleh dikalikan silang X ya, kali 60 sama dengan 45 kali 52. Nah, jangan dihitung semua. Tinggal saja kita memindahkan 60X di sini. Ada 60. 60-nya kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini sebelumnya itu perkalian, ketika dipindah atau dipindah ruas, maka akan berpindah di penyebut. Seperti itu. Maka diperoleh 45 kali 52 per 60. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 15. 45 dibagi 15 dapat 3, 60 dibagi 15 dapat 4. Kok bisa 15, Pak? Ya, ini memang langsung, ini faktor persekutuan terbesar. Ya. Atau kalian bisa hitung dibagi dengan 2, boleh, nggak apa-apa. Yang penting sampai nanti selesai. Nah, setelah itu, ketika sudah didapatkan 3 kali 52 dibagi 4. Nah, ternyata 52 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi, yaitu dibagi dengan 4. Maka diperoleh 3 kali 13 dibagi 1. Maka X-nya diperoleh 39. Nah, maka setelah itu ternyata tinggi foto tersebut adalah 39 cm. Padahal tadi tinggi karton itu 45. Otomatis ya. Nah, otomatis kalau di sini 39 terus panjang. Nah, ini ya. Panjang sini, panjang foto ini, tinggi foto itu 39 dan tinggi karton itu 45. Berarti sisa karton yang ada di atas dan bawah ini merupakan hasil pengurangan selisih antara tinggi foto dan tinggi karton. Maka dari itu bisa kita hitung 45 dikurangi 39. Ya, 6. Kok dibagi 2? Ya, kenapa kok dibagi 2? Ayo, bisa nggak menjawab? Karena apa? Karena di sini ada 2 sisa. Atas dan bawah. Ada 2. Maka kita bagi dengan 2. Maka masing-masing sisa dari tinggi karton itu 3 cm. Nah, seperti itu. Ini perhitungan mengenai kesebangunan dan kongruen. Jadi akan bermanfaat sekali ketika nanti kalian di materi pembelajaran berikutnya, entah itu SMA maupun SMP nanti. Jadi harus dipelajari betul-betul, dan harus bisa menguasai materi ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti apabila ada yang ditanyakan bisa dijawab atau bisa ditanyakan di dalam link yang sudah disediakan. Nanti silakan dimasukkan di kolom pertanyaan seperti itu, sehingga kalian bisa lebih paham lagi. Nanti bisa kalian request untuk dijelaskan sekali lagi. Nanti insya Allah akan saya upload untuk pembahasan lebih lanjut lagi di YouTube saya, seperti itu yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ya anak-anak yang insya Allah sudah bisa dipahami. 2 contoh tadi ini untuk permasalahan soal kesebangunan seperti itu. Lanjut, nah ini ada tugas, silakan ditulis ya, dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nanti setelah selesai presensi, nanti kalian juga sekaligus untuk upload jawaban yang sudah kalian jawab di buku tugas masing-masing seperti ini. Ya, kalau kalian terlampau kurang cepat nulisnya, bisa nanti di pause dulu. Setelah itu bisa ditulis kembali di buku tugas masing-masing. Untuk bawah itu merupakan gambar dari ilustrasi dari soal yang nomor 1. Gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2 ini, silahkan bisa ditulis dan dicermati untuk ilustrasi gambarnya seperti itu. Ya. Jadi di sini tugasnya adalah mencari berapa lebar sungai. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui, soal nomor 1 ini adalah soal HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi harus kalian benar-benar berpikir tingkat tinggi di situ. Jadi itu ada keterkaitan materi yang lain di situ.
kira-kira apa? Nah, nanti kalian bisa temukan ya di situ. Ini soal HOTS yang juga sering muncul di soal ujian, dan kemudian yang ini merupakan soal UN ya, soal ujian nasional yang sering keluar juga di tahun-tahun terakhir kemarin sebelum ujian nasional dihapuskan. Insya Allah di tahun 2016 sampai 2020 kemarin sering muncul soal seperti ini, silakan bisa dicermati. Dan ini sangat asik nanti ketika kalian bisa menemukan jawabannya, gitu ya. Oke, insya Allah ini untuk tugasnya ada 2 saja cukup, insya Allah. Kalau kalian bisa mengerjakan betul itu nanti akan menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa presensi dicatat ya, presensi di link Google Form supaya diisi dan tugasnya bisa dikerjakan lalu difoto kemudian diupload di link tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya nanti pembahasan tugas bisa lihat ya di YouTube ini, channel ini bisa kalian baca. Ini untuk pembahasannya insya Allah akan saya upload di situ. Dan jangan lupa ikuti, subscribe YouTube saya, kemudian like semua video yang ada di situ, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga nanti bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya. Insya Allah kita masih diberi kesehatan, kewarasan, umur panjang yang barokah, dan nanti kita akan bertemu kembali di sekolah mungkin kapan-kapan ya. Dan nanti insya Allah masih ada beberapa waktu lagi sebelum kalian lulus dari SMP. Jangan lupa selalu menaati protokol kesehatan, jangan lupa mengaji, jangan lupa menderes, dan salam kepada orang tua kalian yang ada di rumah ya. Dan insya Allah selalu diberi kesehatan, kewarasan juga. Doa dari saya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah ta'ala maring manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Ya.